Haleluya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kita masih terus dalam seri Kingdom Apprenticeship. Saudara, kita mau terus belajar sebagai pemagangnya Kristus. Seorang pemagang, dia belajar di hadirat Tuhan. Hari ini saudara, kita mau terus ingat bahwa tanpa hadirat Tuhan, kita tidak bisa belajar bersama dengan Kristus. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau lebih dalam lagi datang memuji dan menyembahnya. Jiwa kami haus akan Kau Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai kehidupan. Demikian hati kami menantikan Kau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami merindukan Kau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Kau Tuhan. Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam
Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, dalam hati setiap kami. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan kami, kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau
Tuhan, seorang tak seorang pun di dalamku yang seperti Engkau, tak seorang pun juga seperti Tuhan. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Sujud menyembah di hadirat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu. Terimalah Tuhan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami haus akan hadirat-Mu. Biar kami berjumpa dengan Engkau. Kami haus bagaikan rusa, rindu akan air kehidupan yang mengalir dari tahta-Mu Tuhan. Biar kami datang minum dari aliran itu. Terima kasih Tuhan. Oh, biar apapun yang terjadi, ya Tuhan, ku mau tetap dekat ya denganmu, Tuhan. Tuhan. Siapa yang ku miliki di bumi Ya, selain Engkau? kasih Tuhan. Kau yang berharga, Tuhan. Kau yang terutama, Kau yang terindah. Kau lebih manis dari madu. Ku mau terus menikmati hadirat-Mu. Kau yang terindah di dalam hidupku. Biar kiranya wajah-Mu menyinari kami. Kami butuh terang-Mu, sinari setiap kegelapan hati kami. Penuhi kami dengan setiap kebaikan-Mu. Kami membutuhkan-Mu. Oh Tuhan, ini hidup kami. Kami mau tetap dekat dengan-Mu. Sinarilah kami Tuhan dengan wajah-Mu Tuhan, supaya kami selalu hidup di hadapan wajah-Mu Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa ada di hadirat-Mu Tuhan.
Ajar kami lebih jauh lagi Tuhan hari ini. Ya. Kami siap menerima pengajaran dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Amin. Saudara, kita masih terus mau belajar bagaimana menjadi pemagangnya. Nah, bulan lalu kita sudah belajar seorang pemagang, belajar dari Tuhan lewat firman-Nya, lewat komunitas dan lewat situasi kehidupan sehari-hari. Nah, saya mau ingatkan lagi saudara, ketika kita mau belajar menjadi pemagangnya, kita harus selalu tinggal di hadirat-Nya. Ya, karena kalau kita tidak tinggal di hadirat-Nya, kita tidak bisa belajar dari Dia. Karena itu saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama terus praktek coram Deo. Ya, kita praktek, kita hidup di hadapan wajah-Nya. Ya, dan ada di bawah otoritas-Nya. Untuk kemuliaan-Nya, itulah coram Deo. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan, dalam Kolose pasal yang ketiga, saya mau bacakan ayat 1 sampai ayat 3, ini bagus sekali saudara. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Paulus berkata, saudara, kalau kita mau jadi murid Kristus yang selalu belajar dari Kristus, kita mesti pertama-tama tahu dulu Kristus ada di mana. Nah, menurut ayat ini, Kristus adanya di atas. Nah, apa maksudnya Kristus ada di atas? Ya, Kristus ada di alam yang lebih tinggi, yang disebut alam roh. Dia ada di situ, saudara. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Dia, kita mesti masuk ke alam roh. Karena Kristus sekarang, ya, Dia tidak ada di alam nyata, Dia ada di alam roh. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Dia, kita mesti cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi pertama saudara, kita mesti masuk ke hadirat-Nya. Ya, tinggal di hadirat-Nya. Di manakah hadirat-Nya saudara? Di alam roh. Atau yang disebut surga. Ya, surga itu maksudnya alam roh di sini. Ya, kita ada saudaraku di tempat yang di atas, dimensi yang lebih tinggi dari dimensi yang kelihatan. Ya, nah, tidak cukup kita hanya saudara masuk ke hadirat-Nya di alam roh, tapi yang kedua dia bilang pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, setelah kita masuk ke alam roh, ya, kita harus terus-menerus memikirkan perkara-perkara yang di alam roh itu, ya. Nah, kenapa saudara? Ya, karena hidup kita yang sesungguhnya ada di sana. Hidup kita itu saudara adalah hidup yang sudah mati terhadap hidup yang lama. Jadi saudara, kita mesti terus-menerus pikirkan, wow, saya sudah mati terhadap hidup yang lama. Ya, saya sudah mati terhadap dosa. Saya sudah mati terhadap kemarahan. Saya sudah mati terhadap percabulan, terhadap hawa nafsu, nafsu jahat, terhadap keserakaan. Saya sudah mati terhadap sifat-sifat manusia yang lama. Dan saya yang sekarang adalah saya yang berbeda, saya yang baru. Ya, saya yang baru itu serupa Kristus. Saya yang baru itu bisa hidup kudus seperti Kristus kudus. Saya bisa hidup benar seperti Kristus benar. Saya bisa hidup penuh kasih seperti Kristus hidup penuh kasih. Ya saudara, saya bisa serupa dengan Kristus. Jadi kita mesti terus menerus memikirkan hal ini saudara.
itulah coram Deo. Sekali lagi, bagaimana kita praktek coram Deo, saudara? Pertama, kita cari perkara yang di atas. Ya, kita masuk ke alam roh di mana Kristus ada. Ya, setelah itu pikirkanlah perkara-perkara yang ada di alam roh. Ya, karena hidup kita yang sesungguhnya ada di situ, saudara. Ya, hidup kita yang sesungguhnya, ya, itu serupa dengan Kristus. Hidup kita yang sesungguhnya itu, ya, sudah mati terhadap manusia lama, terhadap sifat-sifat kita yang lama. Nah, kalau kita terus praktekkan ini, saudara, maka ya kita akan, saudara, hidup ya dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ya, kita hidup berdasarkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita melihat diri kita dan orang lain seperti Kristus melihat. Ya, sehingga saudara kita tidak kecewa, kita tidak frustrasi, kita tidak, saudara, hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kenyataan-kenyataan yang ada, tapi kita hidup berdasarkan kebenaran. Ya, maukah saudara hidup berdasarkan kebenaran? Ya, bukan fakta kenyataan yang ada di dunia ini. Makanya dibilang janganlah ya berpikir tentang apa yang ada di dunia ini, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saudara, itulah coram Deo. Mari saudara, saya mau ingatkan lagi, kita terus praktek coram Deo. Tinggal di hadiratnya, saudara, 24 jam. Karena ketika kita ada di hadiratnya, wow, saudara, pemazmur bilang, satu hari ya di rumah Tuhan, di pelatarannya, lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Maukah saudara ambil komitmen mulai sekarang, saudara, sebagai pemagang Kristus, kita praktek coram Deo, kita tinggal di hadiratnya terus. Mari saudara, kita mau datang, saudaraku, terus ingatkan diri kita. Kita mau, saudaraku, hidup di hadiratnya. Wow, terima kasih Tuhan. Kami mau, Tuhan, terus hidup di hadirat-Mu, Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Benar Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik
Tuhan.